Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden 02 yang mendampingi Bapak Prabowo Subianto, putra dari Pak Jokowi, ponakan dari Pak Anwar Usman, dulu Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK karena divonis melakukan pelanggaran kode etik atas lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Tapi yang mau kita bahas bukan tentang Mahkamah Konstitusi, tentang forum debat, forum diskusi yang disediakan oleh salah satu media televisi nasional yaitu TV One bagi calon wakil presiden. Dan sayangnya yang hadir hanya dua, Muhaimin Iskandar dan Profesor Mahfud MD. Di mana Gibran? Kenapa tidak hadir? Alasannya sibuk kerja. Kalau sibuk kerja ngapain menjadi cawapres? Ya udah kerja saja. Tidak usah ikut-ikutan dalam sebuah kontestasi politik. Kalau memang sibuk kerja. Menjadi capres atau cawapres itu sudah memang harus menyediakan waktu untuk menunjukkan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas berpikir serta konsep gagasan. Tidak lagi hanya sebatas gimmick-gimmick belaka, apalagi hanya mengandalkan nama orang tua semata. Itu bukan representasi anak muda. Anak muda seharusnya berani tampil, berani muncul, berani debat, berani mengeluarkan gagasan, berani mengeluarkan konsep, dan berani berbicara. Saya kaget. Gibran yang katanya representasi anak muda dalam kancah perpolitikan nasional ternyata, ya mohon maaf, saya harus mengatakan tidak punya nyali. Kalau dibilang pengecut terlalu kasar. Saya memilih kata tidak bernyali. Mengapa Gibran tidak bernyali? Mungkin karena Gibran sendiri sadar dan paham bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk berdebat, untuk berdialog dua arah dengan publik, dengan audiens yang hadir, apalagi dengan cawapres yang lain. Seharusnya kita menunggu di sini bagaimana Gibran akan mendatangi forum-forum ilmiah, mendatangi kampus-kampus, mendatangi tempat-tempat diskusi publik, tempat-tempat kaum intelektual, tempat-tempat kaum ilmiah, untuk menumpahkan isi kepalanya tentang konsep bagaimana bangsa ini ke depan, bagaimana kalau dia menjadi wakil presiden sesungguhnya. Bukan malah menghindari forum-forum yang justru disediakan publik untuk menguji calon pemimpin kita ini, apa kemampuannya? Siapa dia? Dia mau bikin apa terhadap negara ini? Tetapi sayangnya Gibran ternyata tak bernyali hadir, meskipun dengan berbagai macam alasan, sibuk kerjalah, melayani masyarakat lah. Kalau tidak siap, ya sudah kerja saja. Tidak usah ikut-ikutan dalam kontestasi politik pilpres setinggi ini. Kemudian teman-teman para pendukungnya, ya mohon maaf saya bilang bazarnya, membangun opini, ngapain, untuk apa datang debat? Itu kan bukan debat resmi KPU. Justru debat-debat seperti inilah yang penting dihadiri, sangat penting untuk didatangi. Seorang pemuda yang berani, dia harus mendatangi itu, bahkan menantang publik, menyediakan forum untuk dirinya menumpahkan gagasan, konsepnya, pemikirannya, bukan malah menghindar dari forum-forum yang disediakan publik. Ini yang sangat kita sayangkan. Bagaimana kita akan mengetahui isi kepala Gibran apabila menjadi pemimpin ke depan? Kalau Prabowo, kita sudah tanya, kita sudah tahu siapa Prabowo karena sudah berkali-kali menjadi calon presiden dan gagal terus. Kenapa gagal? Karena konsepnya, pemikirannya ya memang tidak layak untuk diperjuangkan lagi. Dan faktanya Prabowo kalah berkali-kali. Dan sekarang Gibran, semua tertuju kepada Gibran. Bahkan 02 jarang sekali mengampanyekan Prabowo, tetapi yang dikampanyekan Gibran. Kenapa Gibran? Karena dia anak Jokowi. Kesukaan publik terhadap Jokowi tinggi. Itu yang mereka jual demi kemenangan. Bukan menjual konsep, bukan menjual gagasan, bukan menjual pemikiran, bukan menjual isi kepala, tetapi menjual gimmick. Kenapa tidak sekalian Pak Jokowi saja yang menjadi cawapres? Alasannya dilarang konstitusi. Allah, kan bisa dirubah. Ada paman di MK waktu itu. Tapi kembali kepada ketidakhadiran Gibran. Ini bagi saya
tidak layak disebut sebagai representasi anak muda. Karena yang saya tahu anak muda bangsa ini, anak muda Indonesia adalah anak-anak muda yang berani, anak-anak muda yang sangat pejuang, anak-anak muda yang tidak mau dipermalukan atau mempermalukan diri. Anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang ingin berbicara, ingin berdiskusi, menumpahkan kepemikiran, gagasan, dan konsep. Berbanding terbalik yang dilakukan oleh Gibran. Jadi kalau ada yang menyebut Gibran representasi anak muda, saya pikir tidak. Sebagai anak muda, saya masih anak muda ya. Biarpun sudah menjelang 50, tapi saya masih muda. Saya malu sebagai anak muda kalau Gibran disebut dan distigmakan sebagai representasi anak muda. Anak muda harus berani. Anak muda harus berani. Kalau pengecut tidak bernyali, jangan sekali-kali diklaim sebagai representasi anak muda Indonesia. Bikin malu. Anak muda Indonesia ini petarung semua. Anak muda Indonesia adalah pemberani. Bukan yang lari dari panggung.